Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua. Lama kita nggak basu. Semoga pertemuan ini dalam situasi yang sehat dan berkah, karena kebetulan pas hari pertama puasa bulan Ramadan. Oke? Materi ini saya susun atau saya munculkan berdasarkan permintaan dari salah satu follower yang bekerja di kapal asing. Permintaannya adalah permohonan bantuan penjelasan tentang langkah-langkah yang diperlukan pada saat overhaul. Oke. Oleh karena overhaul ini skopnya luas, apalagi overhaul mesin induk itu lain dengan mesin bantu. Karena besarnya, maka kalau mesin induk dicicil satu silinder demi satu silinder, ya. Oleh karena luasnya skopnya, areanya, maka dalam penyampaian penjelasan saya mencoba untuk menyajikan secara bertahap dari part 1, bagian 1, bagian 2, sampai barangkali bagian 3. Bagian 2 itu pun pas implementasinya mungkin ada 2A, 2B, 2C. Materi ini sangat penting buat para kadet, para wisudawan, kemudian juga para junior officer atau engineer, juga untuk para second engineer, kepala kerja. Ya jelas barang tentu ini untuk chief engineer, karena semua kegiatan yang menyangkut overhaul itu di bawah komando chief engineer. Dan kepada para instruktur, barangkali ini perlu dipahami sebagai pembekalan terhadap para taruna-taruna yang akan purla, para taruna tingkat terakhir yang akan wisuda, sehingga mereka pada saat nyemplung di lapangan sudah tidak terkaget-kaget lagi, ya. Oke, kita lihat di slide 2. Sebelum saya menjelaskan tentang mesin overhaul itu sendiri, saya mengingatkan kembali bahwa di mesin indukmu, di kapalmu, barangkali Anda menjumpai mesin induk jenis 2 tak dan mesin induk diesel jenis 4 tak. Masih ingat pada saat saya menjelaskan di kelas, ada mesin 2 tak yang biasa juga disebut mesin berkepala silang atau mesin berbatang torak. Sementara untuk yang 4 tak itu dikenal sebagai mesin yang tanpa batang torak atau tanpa crosset, disebut trunk piston engine, ya. Ada mesin piston rod engine and trunk piston engine. Oke, ini harus kita ketahui. Bab overhaulnya nanti juga ada perbedaan. Yang satu ada skir clap, yang satu skir clap ada. Kalau 2 tak juga ada, tapi yang jenis pembilasan memanjang. Sementara nanti kalau ketemu pembilasan melintang, kebilasan berputar, Anda tidak menemui clap. Sementara untuk yang 4 tak 4-stroke engine, Anda to be akan bermain di clap. Oke. Apa hubungannya overhaul ini dengan jobs Anda sebagai ABK mesin? ABK mesin itu sebetulnya, kalau kita mau ngomong, sudah berkali-kali saya juga sampaikan di YouTube saya, dan barangkali saya tidak akan bosan. Dan ini justru sebetulnya
tugas instruktur yang tidak atau jangan bosan-bosan menyampaikan ke para anak didiknya bahwa tugas di kapal itu cuma dua sesungguhnya, yaitu watchkeeping dan maintenance, tugas jaga dan tugas merawat. Kemarin pada saat saya memaparkan tentang video terakhir saya Training of Trainers TOT, juga saya singgung ini watchkeeping and maintenance. Kedua jenis pekerjaan ini acuannya, referensinya adalah manual book. Di dalam manual book itulah kita mendapatkan acuan atau kita mendapatkan tuntunan, guidance, manual tentang apa-apa yang harus dikerjakan, karena manual book ini berdasarnya adalah jam kerja, running hours, lifetime, sekian jam buka ini, sekian jam bersihkan ini, sekian jam setel ini, sekian jam. Pada saat TOT, para instruktur saya minta mengingatkan ada sporting level, ada operational level, ada manajemen level. Sebagai sporting level dia sudah harus tahu apa itu yang dijaga, apa itu yang dirawat, apa itu yang apa alat yang dipakai untuk operation level dia sudah harus mengetahui bagaimana. Untuk manajemen level dia sudah harus mengetahui tidak hanya apa dan bagaimana, tapi juga mengapa. Ya, profesionalisme di dalam watchkeeping dan maintenance menjaga Anda tidak akan ketemu dengan pekerjaan tentang repairing. Nah, di repair tidak akan ketemu. Pak, lah overhaul itu bukan repair. Nah, overhaul. Jadi apa itu sebetulnya overhaul? Kalau tadi kita ngomong pekerjaannya kok cuma merawat dan ini, sementara kita ketemu yang namanya overhaul. Overhaul ini adalah suatu rangkaian pekerjaan yang dimulai dengan membongkar mesin yang bertujuan untuk menemukan kerusakan dini atau gejala dini, kemudian membongkarnya, mencari kesalahannya, membersihkan komponen-komponen, kalau perlu menggantikan, dan kemudian memasang kembali. Pembongkaran itu pun ada dua tingkatan, baik untuk yang harus Anda baca nanti di manual book maupun di pelaksanaannya, yaitu ada yang disebut top overhaul dan major overhaul. Top overhaul itu mulai dari cylinder head ke atas. Jadi tidak perlu bongkar piston, tidak perlu bongkar kepala silang untuk yang 2 tak dan sebagainya, ya. Itu top overhaul dan major overhaul. Di dalam manual book lengkap, di situ ditulis kapan Anda melakukan itu, berapa jam Anda melakukan itu, ya. Ya, ada 2 sifat, ada 2 kategori tentang overhaul ini. Overhaul yang satu adalah overhaul yang sifatnya maintenance, sifatnya adalah perawatan, dilakukan sesuai dengan petunjuk buku manual book. Berapa jam kerja harus dibongkar, apakah itu top overhaul, apakah itu major overhaul. Kalau top overhaul apa saja yang harus dibuka, apa saja yang harus dikerjakan, sementara kalau major overhaul apa yang harus dilakukan. Sementara yang kedua, arti overhaul yang kedua adalah overhaul yang harus dilakukan to be or not to be, harus di carry out karena adanya deviasi
karena adanya penyimpangan, karena adanya kerusakan sebelum mencapai jam kerjanya. Baru berangkat 3 jam sudah suaranya sudah nggak bagus. Baru berangkat, baru setengah perjalanan gas buangnya tinggi dan sebagainya dan sebagainya. Mau tidak mau harus di overhaul. Nah, ini perbedaan. Yang satu overhaul yang memang direncanakan, sementara yang satu overhaul yang harus dikerjakan karena adanya penyimpangan. Oke? Ya. Overhaul sendiri itu menuntut agar tujuannya tercapai. Tujuannya apa? Tujuannya paling tidak menjaga kinerja mesin tetap sebagaimana yang diharapkan dari hasil sea trial yang ditulis hasilnya di manual book atau hasil pabrikan. Jadi menjaga agar kinerjanya tetap segitu, kinerjanya tetap, namanya RPM-nya dari awal sampai akhir Anda bagus, bisa menjaga kondisinya, RPM-nya bertahan segitu, tenaganya bertahan segitu, kondisi asapnya bertahan segitu, dan sebagainya dan sebagainya. Paling tidak mempertahankan. Syukur-syukur bisa meningkatkan kinerja. Nah, itu berarti chief engineer, masinis yang profesional world class. Ya, untuk bisa itu, untuk bisa menghasilkan yang demikian, maka pengerjaan overhaul memerlukan langkah-langkah yang tepat, yaitu langkah perencanaan di mana akan kapan sesuai dengan manual bookmu, umurnya berapa silinder ini, umurnya berapa silinder ini, maka sesuai dengan yang telah ditentukan di manual book, Anda bisa menentukan kapan overhaul dilakukan, kapan, di mana, di pelabuhan mana, pada jam yang mendekati ini, kurang lebih ini ada kesempatan overhaul di tempat ini. Yang kemudian siapa yang melakukan, siapa yang mengerjakan, alat-alat apa yang harus disediakan dan sebagainya. Itu planning step. KKM bersama Masinis 2 merencanakan, dan juga pada masinis yang mempunyai tanggung jawab terhadap mesin induk. Kalau itu sudah ada tahapan bahwa hasil musyawarahmu di kamar mesin, di bagian mesin, dimusyawarahkan ke dek kapal, ya, planning step. Kemudian implementation step, pelaksanaannya, dan testing step. Jadi setelah overhaul, Anda tes sendiri dari hasil pengetesanmu tadi, hasil pembongkaranmu tadi harus bagus. Ya. Oke. Untuk planning step sendiri yang saat ini akan saya jelaskan sekilas, karena pada part 1 ini adalah ngomong tentang umum, sementara nanti pada part 2 kita ngomong tentang lebih jelasnya lagi tentang planning step ini, ya, dari mulai apa yang akan kita kerjakan nanti. Planning step pertama adalah melaporkan atau mendiskusikan rencana overhaul kepada master atau nahkoda atau kapten. Ini sangat penting, ya, karena di kapal keluar itu yang bertanggung jawab adalah master atau nahkoda. Yang sayang orang mesin tidak bisa jadi nahkoda. Ya, jadi paling banter ya 3,5 strip untuk jenis kapal apa. Nanti kalau kapalnya gede barangkali ada kesamaan 4 strip, tapi tetap sebagai nahkodanya, sebagai daukenya adalah dari bagian deck, ya.
Karena ini menyangkut masalah keselamatan, menyangkut masalah kegiatan kapal. Pada saat tiba di pelabuhan tidak serta-merta nganggur, tapi ada fungsi kapal yang harus tetap berjalan untuk bongkar muat, untuk keperluan domestik, barangkali hal-hal yang menyangkut keselamatan. Barangkali Anda pernah dengar ada kebakaran di pelabuhan, ada tenggelam di pelabuhan, ya, ini tanggung jawabnya nahkoda. Dan itu bukan tidak mungkin akibat daripada kompakan antara mesin dan cuma gara-gara bongkar pompa circulation, seawater circulation pump, kapal bisa tenggelam pada saat di pelabuhan, pada saat bongkar itu. Nanti saatnya kita akan ngomong tentang gara-gara satu pompa circulation kapal bisa tenggelam. Kemudian yang kedua, langkah perencanaan yang kedua adalah menentukan, ya, tadi sudah saya singgung, kapan dan di mana. Sebab ada satu kegiatan kapal, apalagi sekarang ini memang banyak karena faktor ekonomi, faktor aman, faktor efisien, maka sandar di pelabuhan, berhenti di pelabuhan, atau bongkar muat di pelabuhan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak seperti zaman saya dulu di pelabuhan bisa 4-5 hari sandar, bisa tamasya. Nah, sekarang enggak, paling banter 12 jam, pagi datang, malam udah berangkat. Ya, itu maka harus ada koordinasi yang benar. Ada lagi, kalau kebetulan kapalmu kapal chemical tanker umpamanya, di mana pompa pemindah atau transfer bahan bakar muatan kargo tanknya kendalikan atau dioperasikan oleh pompa yang diputar oleh mesin induk, nangis lagi, mesin indukmu nggak pernah berhenti. Nah, di sini harus ada koordinasi yang baik antara orang mesin sama orang tank. Ya. Kemudian masih di dalam planning step yang ketiga adalah menentukan siapa-siapa yang nanti mengerjakan overhaul tersebut. Ya. Ini ada kaitannya dengan pertanggungan jawab. Bab di kapal ada organisasi yang sudah diatur sedemikian. Untuk mesin induk itu tanggung jawabnya masinis berapa. Setiap perusahaan lain-lain, masing-masing perusahaan punya aturan sendiri-sendiri. Macam saya dulu di Samudra, mesin induk bagiannya masinis 3. Di di perusahaan agung lain ini mesin induk masinis 2. Jadi lain-lain. Dan kepada mereka tetap aturan umumnya dipakai. Masinis 2 adalah kepala kerja. Second engineer is the engine foreman-nya dari keseluruhan. Ada engine foreman officer, ada engine foreman mandor. Ya, iya. Ada kaitannya dengan pertanggungan jawab. Dan juga nanti ada kaitannya dengan safety dan lain-lainnya. Karena setiap pekerja harus dilengkapi dengan pakaian yang menunjang keselamatan kerja, mulai dari helmet, mulai dari hearing aid dan sebagainya, ya. Kemudian planning step yang keempat harus, yaitu step merencanakan, melihat, mengecek alat-alatnya sudah siap atau belum. Pas sudah dimulai takalnya rusak, pas dimulai nyari kunci nggak ada, pas dimulai ini ketelingsut dan sebagainya. Ini harus disiapkan secara benar. Masinis yang bersangkutan atau orang yang ditunjuk harus sudah menyiapkan kunci-kunci, obeng, palu, amer, tracker dan sebagainya, sudah harus siap untuk dipergunakan.
dan juga apa namanya, alat-alat khusus, umpamanya alat untuk pencabut piston. Nah, itu ada tersendiri. Alat untuk membuka apa namanya, ring piston ada sendiri. Itu harus disiapkan. Begitu sudah mau dibuka, mulai ramai. Mana tuh alatnya? Geblek. Nggak ada cerita itu. Begitu sudah duduk, langsung sehingga waktu dan tenaganya benar-benar efektif dan efisien. Ya. Langkah berikutnya adalah langkah tentang alat-alat ukur. Ya, ada kaliper, ada mikrokaliper, ada vernier, ya, ada apa namanya, untuk mengukur diameter dalam silinder liner, ada untuk mengukur ketebalan ring, ada untuk mengukur gap, ada untuk mengukur web crank deflection dan sebagainya. Anda harus kenal semuanya, ya, dan itu harus disiapkan pada saat merencanakan overhaul. Sudah ada semua, sudah ditata. Nanti ini termasuk persiapan tempat, persiapan naruh apa namanya, bak untuk membersihkan ring-ring, untuk ngelap dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk di perencanaan ini juga sudah harus disiapkan atau disiapkan format-format, lembaran-lembaran format yang harus diisikan. Ini adalah lembaran dokumentasi dari hasil setiap kali melakukan kegiatan overhaul atau pengecekan. Format ukuran diameter dalam silinder liner, format tentang gap ring, format tentang ketebalan, tinggi, lebar, dan apa namanya, panjangnya, ya. Kemudian juga format-format yang lain sudah harus disiapkan dan dimengerti, sehingga sambil ngukur itu sambil geleng-geleng, sambil mantuk-mantuk, juga hancur gede banget, pantes sih, bagus ya. Ya ini, ya, format-format sudah harus tahu, dan itu nanti secara rapi diisi, jujur diserahkan ke chief engineer atau di penelitian ke chief engineer untuk dianalisa apa-apa yang sudah melewati batas toleransi perlu diganti, sehingga termasuk di sini nanti yang terpenting adalah ngecek spare part. Nah, jangan coba-coba bongkar pada saat maintenance, bukan rusak, maintenance, ya. Kalau kamu nggak yakin ada spare partnya, terutama gasket, ya harus ada dulu. Maka itu sesuai dengan SOLAS, sesuai dengan ASM Code, di kapal sudah harus ada dipersyaratkan harus ada spare part sesuai dengan besaran kapal, besaran mesin. Ya. Jangan sampai kita menggunakan spare part KW, harus original, ya. Oke. Ya, inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan jawaban yang harus saya sampaikan terhadap pertanyaan apa yang harus dilakukan pada saat overhaul mesin induk. Jadi untuk part 1 ini adalah bagian umum general, ya. Untuk part 2 nanti kita ngomong tentang perencanaan. Apa itu, kalau saya ngomong tentang kaliper, apa itu kaliper, bagaimana menggunakan kaliper, di mana penempatannya dan sebagainya. Nah, nanti part 2 kita ngomong tentang pelaksanaannya. Oke, kita jumpa lagi nanti di part berikutnya, yaitu part 2 tentang apa namanya, planning step.
yang tadi sempat kita singgung tadi. Oke. Sampai jumpa dalam keadaan yang lebih baik dan lebih sehat, tentunya lebih sukses. Salam hormat buat para instruktur.